Oh ya bentar lagi. Baik, buat ke air terjun. Kabut. Iyalah, entah itu. Cool. Wait a minute. Whoa! Dingin banget. Udah. Ah, tuh kucing. Bunyi loh. Dia bersuara. Hai, welcome to News Reading Journey. Oh my god, aku sebenarnya udah lumayan capek karena aku ngomongin tentang novel 1Q84 yang sedang aku baca. Yang jilid pertama dan jilid kedua itu udah selesai aku baca, dan kemudian aku baru proses untuk membaca yang jilid ketiga, dan itu aku barusan bikin videonya beberapa saat yang lalu dan ngomongin tentang novel-novel itu. Dan novel-novel itu 1Q84 itu adalah novel yang cukup tebel ya, jadi aku ngomongnya lumayan panjang dan ini udah lumayan capek. Jadi untuk yang video yang ini aku bakalan pisah dari reviewku tentang 1Q84 karena yang itu bakalan panjang banget. Yang ini aku bakalan ngomongin tentang novel yang udah selesai aku baca, yang judulnya Raymond Carver Terkubur Mie Instan di Iowa. Ini karyanya Faisal Odang. Pada awalnya ketika aku membaca judul novel ini, aku nggak sadar bahwa si penulis ini adalah orang Indonesia karena aku cuma ngeliat judulnya doang. Terus covernya juga bagiku lucu gitu loh, ada warna-warna kuning terus ada gambarnya mie instan di covernya. Aku dapat novel ini itu ketika ada seorang follower baru di Ipusnas. Terus karena ada follower baru, aku kan penasaran sama daftar bacaannya. Terus ketika aku lihat-lihat riwayat bacaannya, terus ada novel ini, terus aku tertarik untuk membaca. Dimulai dari judulnya yang bagiku cukup menggelitik karena dia terkubur mie instan. Terus habis itu dari covernya yang warnanya kuning gondreng. Akhirnya aku pinjem. Dan ternyata ketika aku membaca novel ini, hal pertama yang aku sadari bahwa si penulisnya adalah orang Indonesia. Jadi ini bukan novel terjemahan. Terus novel ini juga ternyata novelnya tipis karena hanya sekitar 150-an halaman. Terus selain novelnya tipis juga di sini dimunculkan beberapa foto-foto yang mendukung scene-scene dalam novel. Jadi novelnya nggak panjang gitu loh, gampang banget untuk diselesaikan karena memang novelnya selain tipis juga ada selipan gambar, lumayan banyak selipan gambar, jadi otomatis tulisannya juga nggak terlalu banyak. Terus ketika aku membaca, hal pertama itu kan si penulis orang Indonesia, hal kedua itu novelnya tipis, hal ketiga yang aku sadari bahwa ternyata yang dari judulnya itu Raymond Carver itu ternyata adalah sosok yang nyata. Ketika aku membaca itu aku baru tahu di situ bahwa Raymond Carver itu adalah seorang penulis yang terkenal, dan akhirnya aku googling dan aku baru tahu ternyata Raymond Carver itu adalah orang yang nyata gitu loh. Terus diceritakan bahwa di novel ini diceritakan bahwa ternyata Raymond Carver yang pada kenyataannya sudah meninggal 30-an tahun yang lalu atau sekitar tahun 1980-an karena kanker paru-paru.
kalau nggak salah, itu ternyata orangnya masih hidup. Jadi di novel ini diceritakan bahwa kematian dari Raymond Carver 30 tahun yang lalu itu hanya kematian pura-pura, bohongan. Dia itu, Raymond Carver sendirilah yang merencanakan kematian palsu tersebut karena dia ingin punya kehidupan yang baru dengan identitas yang baru, karena suatu masalah di masa lalunya akhirnya dia ingin hidup dengan identitas baru. Terus pada suatu hari ada seorang penulis dari Indonesia yang di novel ini disebut dengan kamu, karena novel ini menggunakan perspektif orang kedua. Jadi si tokoh utamanya itu disebut dengan kamu. Jadi kamu ini adalah seorang penulis dari Indonesia yang sedang mengerjakan novelnya di sebuah hotel yang ada di Iowa. Terus pada suatu malam, kamu ini didatangi oleh seorang laki-laki tua gendut yang mabuk, yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Terus si orang ini meminta si penulis ini atau kamu ini untuk menghabisi nyawanya karena dia sudah tidak ingin hidup lagi. Terus ketika memperkenalkan diri, ternyata orang gendut ini atau orang tua ini yang ingin mati ini ternyata adalah Raymond Carver. Dan kamu atau si penulis dari Indonesia ini otomatis kaget lah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Raymond Carver ini sudah dikabarkan atau sudah diberitakan meninggal 30 tahun yang lalu. Terus ternyata Raymond Carver ini masih hidup. Terus hal yang mengagetkan kedua adalah Raymond Carver yang mendatanginya secara tiba-tiba itu meminta dirinya untuk menghabisi nyawa si Raymond Carver. Jadi ada dua hal yang membuat kamu kaget. Terus sebelum kamu ini atau si penulis ini menghabisi nyawa Raymond Carver, ternyata Raymond Carver ini meminta kamu atau si penulis ini untuk menemaninya untuk melakukan beberapa hal sebelum dia benar-benar ingin pergi dari dunia ini. Jadi novel ini menceritakan tentang hubungan antara si Raymond Carver dengan kamu atau si penulis itu. Terus juga menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu Raymond Carver. Entah itu masa lalu yang sebenarnya atau ketika dia sebelum meninggal 30 tahun yang lalu. Jadi kayak ada biografinya juga ada kisah-kisah fiksinya ketika Raymond Carver ini hidup menggunakan identitas palsunya. Jadi selama novel ini menceritakan tentang itu. Terus selain itu juga ada selipan tentang novel yang sedang dikerjakan oleh kamu. Jadi kamu ini kan sedang mengerjakan novelnya gitu kan. Dan di novel itu tokoh utamanya itu terinspirasi dari Raymond Carver. Jadi namanya itu aku lupa siapa. Pokoknya si tokoh utama di novel yang ditulis oleh kamu itu terinspirasi dari Raymond Carver. Pada awalnya aku menduga merasa bahwa novel yang sedang dikerjakan oleh kamu ini hanya sebagai selipan cerita aja gitu loh, sebagai bukti bahwa si kamu ini benar-benar menuliskan novel. Tapi ternyata di akhir cerita, semakin kita membaca cerita ini, semakin terasa hubungan antara kisah hidup Raymond Carver, terus juga kisah ketika si kamu sedang menemani Raymond Carver sebelum akhir masa hidupnya, juga hubungan antara novel yang sedang dia tulis. Pada awalnya itu kayak cerita yang benar-benar terpisah gitu loh, cuma terinspirasi dari kisah hidup Raymond Carver. Tapi semakin berjalan ke belakang, ternyata novel yang sedang dia tulis ini semakin erat hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi di belakang itu benar-benar ada semacam plot twist banget yang menghubungkan antara kehidupan nyata, ya meskipun sama-sama fiktif, kehidupan nyata sama novel yang sedang ditulis oleh kamu. Jadi tiba-tiba di belakang itu cerita antara kehidupan nyata mereka dengan si novel yang ditulis ini melebur menjadi satu yang kayak sampai aku sendiri bingung untuk memisahkan antara mana yang nyata sama mana yang fiktif, atau mana yang nyata dan mana yang hanya cerita dalam novel yang ditulis oleh kamu. Itu benar-benar cerita ini, meskipun novel ini begitu singkat tapi bagiku menarik gitu loh. Ini kan kayak cerita idenya benar-benar menarik. Yang satu itu menceritakan tentang kisah hidup Raymond Carver, terus menceritakan tentang alternatif reality dari kehidupan Raymond Carver yang ternyata dia masih hidup. Terus habis itu juga menceritakan
menceritakan, menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia novel yang ditulis. Kayak ada dua dunia yang tiba-tiba melebur menjadi satu di akhir novel ini. Ini bagiku menarik banget idenya untuk kalian baca. Toh juga novelnya ini nggak tebel, cuma 150-an halaman, dan itu juga ada selipan foto-foto yang lumayan banyak yang bagiku sangat cocok banget sama scene cerita yang ada di dalam novel. Benar-benar recommended untuk kalian baca sebagai novel atau cerita yang bisa kalian selesaikan untuk sekali duduk. Ada dua hal menarik yang aku temukan ketika aku membaca novel Raymond Carver bla 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 ini. Yang pertama yaitu penggunaan sudut pandang orang kedua. Jadi di novel ini diambil dari sudut pandang orang kedua yang disebut sebagai kamu. Kamu ini adalah penulis dari Indonesia itu yang diperintahkan oleh Raymond Carver untuk menghabisi nyawanya. Bagiku sebagai seorang pembaca, sejauh ini kayaknya aku baru benar-benar membaca sebuah novel yang ditulis dengan sudut pandang orang kedua kayak gini. Kan biasanya pada umumnya kan diambil dari sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga, sedangkan di novel ini diambil dari sudut pandang orang kedua yang masih jarang banget aku temukan. Mungkin bahkan jarang banget ditemukan di penulis-penulis Indonesia. Aku nggak tahu karena aku baru membaca yang seperti ini, baru pengalamanku untuk membaca sudut pandang orang kedua itu baru dari novel ini. Jadi mungkin bagi kalian yang penasaran seperti apa rasanya membaca sebuah novel dari sudut pandang orang kedua, kalian bisa membaca novel ini. Terus hal menarik kedua yang aku baca, sebenarnya ini adalah sebuah coincidence. Apa ya bahasa Indonesia coincidence? Sebuah ketidaksengajaan kecil sih sebenarnya. Ini sebuah ketidaksengajaanku sendiri karena kan sebenarnya aku membaca novel ini itu sebagai selingan ketika aku membaca novel lainnya dari Haruki Murakami yang judulnya 1Q84. Dan ketika aku membaca novel yang Raymond Carver ini, ternyata di dalam novel ini juga disebutkan tentang Haruki Murakami, karena ternyata si Raymond Carver ini sepertinya dia itu tidak menyukai hasil karya Haruki Murakami. Dan ini hanya coincidence kecil sih, cuman bagiku ini cukup menarik karena aku membaca kedua novel ini secara bersamaan. Bagiku cukup menarik aja gitu. Kan aku belakangan ini sedang membuat video tentang perbandingan antara dua novel atau dua buku dari satu penulis yang sama, atau mungkin dua buku atau dua novel yang mirip atau berkaitan. Jadi untuk selanjutnya aku berencana untuk membaca buku lainnya dari Faisal Odang. Dan ketika aku mencari di Ipusnas, ternyata Faisal Odang ini lumayan banyak sih, ada 5 buku, kalau nggak salah 5 atau 4 buku gitu loh di Ipusnas. Dan satu buku yang membuatku tertarik untuk membaca itu adalah yang judulnya Manurung 13 Pertanyaan untuk 3 Nama. Ketika aku melihat buku ini, kupikir ini adalah novel. Oke, ini novel, terus mungkin ceritanya diambil dari kisah daerah Batak, karena kan ada Manurungnya gitu loh, jadi judul besarnya itu Manurung. Kupikir ini akan tokoh-tokohnya itu akan diambil dari tokoh-tokoh legenda di Batak. Pada awalnya seperti itu. Terus ketika aku memulai membaca itu untuk beberapa halaman awal, aku baru tahu kalau ini adalah bukan novel sih, ini adalah buku yang ditulis seperti puisi. Jadi ini kayak semacam kumpulan puisi gitu loh. Terus juga cerita yang diambil itu bukan dari Batak. Padahal aku pikir Manurung itu dari Batak. Iya nggak sih? Cuman ternyata ketika aku semakin membaca itu aku baru tahu bahwa ini diambil dari epos Lagaligo. Ya, kalian tahu Lagaligo nggak? Jadi epos Lagaligo ini adalah kisah dari Bugis, di mana menceritakan tentang kisah-kisah dewa-dewi Bugis yang mereka itu menciptakan dunia dan mengisinya dengan manusia-manusia. Jadi kayak gitu sih, ini ceritanya diambil dari epos Lagaligo, yang sebenarnya pun aku pada dasarnya juga nggak terlalu ngerti epos Lagaligo itu cerita lengkapnya seperti apa, meskipun aku sudah pernah mendengarnya dari seorang YouTuber. Cuman epos Lagaligo itu tokohnya banyak dan ceritanya itu panjang banget. Meskipun aku ketika mendengar itu ada yang ngerti, ada yang enggak, cuman lama-kelamaan juga kayak lost gitu loh dalam otakku. Ketika aku membaca buku yang Manurung ini, bagiku cukup sulit
karena pada dasarnya aku juga nggak terlalu ngerti tentang epos Lagaligo, cuman kayaknya aku bakalan terus membaca, mungkin aku bisa paham, mungkin juga enggak. Jadi untuk yang buku Manurung 13 pertanyaan untuk 3 nama ini kan ditulis dengan cara seperti menulis puisi. Jadi ini diambil dari beberapa tokoh yang ada dalam epos Lagaligo. Dan ditulisnya itu 13 pertanyaan itu dibagi menjadi 3 tokoh, dibagi untuk 3 tokoh. Jadi tokoh pertama itu aku lupa siapa. Tokoh pertama itu dapat 5 pertanyaan. Tokoh kedua itu dapat 5 pertanyaan, tokoh ketiga itu dapat 3 pertanyaan, dan tiap pertanyaannya ini dipergunakan sebagai judul dari puisi. Jadi judul puisinya itu kayak pertanyaan, nanti isi puisinya itu adalah jawaban dari si tokoh itu tentang pertanyaan tersebut. Jadi sejauh ini yang aku tahu seperti itu. Cuman untuk cerita dasar tentang epos Lagaligo yang dimasukkan atau yang ditulis ulang ke dalam bentuk puisi di buku Manurung ini aku agak sulit untuk bisa memahami. Semoga aku bisa menjelaskannya dengan baik nantinya. Oh my god, finally I have time to talk. Jadi beberapa waktu ini emang aku kayaknya cari waktu untuk ngomong di depan kamera itu agak susah ya. Ada hal-hal yang harus aku kerjakan, atau mungkin orang-orang di rumahku lagi rame. Jadi aku untuk ngomong di depan kamera itu bener-bener sulit, karena aku kalau mau ngomong itu harus cari waktu yang benar-benar tenang biar nggak ada gangguan dari sana sini. Jadi selama 2 minggu ini, kayaknya terakhir kali aku upload di YouTube itu kayaknya udah lebih dari 2 minggu. Sebenarnya selama 2 minggu pun aku udah menyelesaikan beberapa buku. Yang pertama itu aku selesai itu Manurung, yang bakalan aku bahas di sini. Setelah Manurung itu aku menyelesaikan novel dari Haruki Murakami yang 1Q84 yang jilid ketiga. Sebenarnya waktu itu aku nggak tahu mana yang akan aku selesaikan duluan di antara Manurung atau 1Q84. Cuman ternyata aku selesai untuk baca Manurung lebih dulu, karena memang yang Manurung ini lebih tipis sih bukunya. Toh ini buku kumpulan puisi. Jadi biasanya pada umumnya buku kumpulan puisi ini emang tipis. Terus setelah 2 novel itu aku kemudian selesai membaca buku novel berikutnya yang dari series Asian Literature dari Gramedia yang judulnya Lalu Baton Diserahkan. Itu aku udah selesai. Terus habis itu yang kedua buku dari yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno yang Lalu Baton Diserahkan sama 1Q84 itu sampai aku kembalikan. Terus aku kemudian pinjam buku berikutnya yang judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia, dan itu pun udah aku selesaikan juga kemarin lusa kalau nggak salah. Terus sekarang aku sedang proses untuk baca buku berikutnya yang juga dari Asian Lit Gramedia lagi, yang judulnya mana ya? Ini Tangerine Green. Ini kayaknya bakalan aku masukkan ke update di kayaknya 2 video berikutnya setelah aku membahas yang buku yang kali ini. Terus habis itu aku bakalan membahas yang buku dari Haruki Murakami yang 1Q84, itu bakalan jadi video tersendiri. Terus habis itu baru aku bakalan membahas 2 Asian Lit. Jadi sebelumnya kan aku nggak tahu aku bakalan menyelesaikan buku yang mana dulu, antara 1Q84 yang aku pegang fisiknya atau buku kumpulan puisi yang judulnya Manurung yang aku pinjam dari Ipusnas. Karena memang waktu itu emang udah tinggal sedikit lagi gitu loh keduanya. Cuman ternyata aku menyelesaikan untuk baca yang Manurung terlebih dahulu, karena memang untuk yang buku Manurung ini adalah buku kumpulan puisi yang pada umumnya kumpulan puisi itu bukan buku yang tebal gitu loh. Kalau nggak salah cuma 100 lebih sedikit gitu. Terus buku ini pun juga banyak ilustrasinya, jadi nggak semua halaman itu penuh dengan tulisan. Toh juga tulisan puisinya kayaknya per halaman juga nggak, ada yang panjang, ada yang enggak, terus habis itu ada yang cuma gambar doang. Jadi memang sebenarnya kalau untuk membaca buku ini yang judulnya Manurung ini nggak butuh waktu lama. Cuman kalau untukku sendiri kenapa agak lama untuk membaca ini, karena aku emang agak bingung sama kisahnya. Kan buku ini berdasarkan dari epos Lagaligo yang ada di suku Bugis, dan aku nggak terlalu tahu banyak. Meskipun aku udah pernah nonton YouTube-nya yang menceritakan tentang kisah epos ini, tapi bagiku untuk memahami keseluruhan ceritanya itu sulit, karena memang epos Lagaligo ini katanya itu adalah epos terpanjang di dunia, dan tokoh-tokohnya yang setauku yang aku dengarkan itu bener-bener banyak banget. Karena kisah ini itu
kayak kisah turun temurun gitu loh, mulai dari Tuhan atau sang pencipta yang menurunkan manusia pertama ke bumi terus sampai ke anak keturunannya. Jadi ini adalah kisah yang panjang dan aku agak sulit untuk memahami ceritanya. Itu bahkan ketika orang lain menceritakan ceritanya kepadaku dari yang aku tonton di YouTube. Terus habis itu aku ketika membaca buku ini pun aku berusaha untuk memahami dari tulisannya, terus juga menghubungkan dari apa yang aku ingat. Jadi memang agak ribet gitu loh. Terus kalau untuk kalian yang bener-bener nggak tahu sama sekali dengan cerita epos Lagaligo itu, kayaknya mungkin bisa paham karena memang di buku ini pun kayak menceritakan kisah kehidupan dari tokoh-tokohnya, terutama tokoh utamanya. Tapi lebih baik menurutku kalau kalian tahu dulu setidaknya dasar dari cerita atau epos Ilagaligo biar lebih gampang untuk memahami kisahnya. Jadi kayak gitu sih. Aku untuk membaca ini agak kesulitan tapi masih cukup bisa mengikuti apa yang ada di dalam buku ini atau apa yang ditulis sama penulisnya. Jadi sebelumnya kan aku bilang aku sebenarnya bingung kenapa judul buku ini adalah Manurung, padahal ini adalah buku dari epos Ilagaligo yang berasal dari suku Bugis. Karena sejauh yang aku tahu, kayak Manurung itu adalah sebuah nama marga yang ada di Batak, dan Bugis itu cukup jauh gitu loh, lumayan jauh lah. Yang satunya ada di Sumatera, yang satunya kan ada di Sulawesi. Terus ternyata setelah aku baca lagi atau googling lagi, memang Manurung itu ada dua. Yang satu sebagai nama marga di Batak, yang satunya lagi itu ada di Bugis. Dan Manurung ini adalah kayak sebutan untuk keturunan-keturunan manusia pertama yang diturunkan di Bugis. Dan manusia pertama ini disebut atau dikenal sebagai To Manurung, kayak gitu sih. Jadi ini adalah kisah Manurung di sini adalah orang-orang keturunan dari manusia pertama yang diturunkan di Bugis. Jadi memang seperti itu. Terus epos Ilagaligo ini pun juga menceritakan kisah tentang orang pertama yang diturunkan ke bumi, terus habis itu jadi berkembang biak di Bugis kayak gitu setauku. Jadi aku mulai bisa memahami kenapa buku ini diberi judul sebagai Manurung. Terus untuk judul kecilnya kan ada Manurung 13 pertanyaan untuk 3 nama. Jadi di sini itu ada 13 pertanyaan. Yang 13 pertanyaannya itu dibagi untuk 3 tokoh yang diceritakan di buku ini. Jadi sebenarnya kalau untuk epos Ilagaligo ini tokohnya banyak banget. Cuman untungnya di buku ini hanya fokus ke 3 tokoh. Yang pertama itu Datu Palingi. Datu Palingi ini dapat 5 pertanyaan. Jadi siapa sebenarnya Datu Palingi? Jadi Datu Palingi ini adalah pasangan atau istri dari sang pencipta atau mungkin di sini disebut sebagai Tuhan. Terus dia itu merasa sedih karena dia itu harus melepaskan anaknya untuk diturunkan ke bumi menjadi manusia pertama di bumi yang memimpin segala makhluk yang ada di bumi. Jadi ini sebenarnya ceritanya kayak manusia pertama yang turunkan ke bumi gak sih? Tapi ini dia sedih karena dia harus berpisah dari anaknya karena dia tidak ikut diturunkan ke bumi. Terus habis itu dia juga bersedih karena dia merasa jauh dari pasangannya atau si sang pencipta, karena sang pencipta ini terlalu sibuk untuk mengurusi dunia, sedangkan dia itu kayak ditinggal sendiri. Dia tidak dekat dengan pasangannya atau dengan suaminya, dia juga harus melepaskan anaknya. Jadi dia merasa sedih. Jadi puisi-puisi di sini dari 5 pertanyaan itu menceritakan kisah tentang kesedihan dia yang harus jauh dari orang-orang harus jauh dari sosok-sosok yang harusnya dia sayangi atau dekat dengan dirinya. Terus yang untuk tokoh kedua yang mendapatkan 5 pertanyaan berikutnya itu namanya Saweri Gading. Jadi ini fokus ke kisah tentang Saweri Gading. Aku juga nggak tahu sebenarnya Saweri Gading ini adalah keturunan keberapa dari manusia pertama. Pokoknya ini tiba-tiba muncul tokoh berikutnya yang namanya Saweri Gading yang merupakan keturunan dari manusia pertama itu. Jadi untuk kisah Saweri Gading ini menceritakan kisah tentang dirinya yang ternyata jatuh cinta kepada saudari kembarnya, dan mereka itu waktu kecil memang sudah dipisahkan gitu loh. Jadi pada saat si Saweri Gading ini bertemu dengan saudari kembarnya, pada awalnya dia tidak tahu bahwa itu adalah saudari kembarnya. Terus mereka saling jatuh cinta.
Terus adiknya, saudarinya ini pada akhirnya tahu bahwa mereka ini bersaudara. Terus akhirnya adiknya atau saudarinya ini menawarkan pada kakaknya atau Saweri Gading untuk bertemu dengan seorang gadis lain yang sangat mirip dengan dirinya yang hidupnya atau tinggal di daerah Cina. Jadi pada akhirnya Saweri Gading ini harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan wanita yang dia cintai. Kayak gitu sih, dia sedihnya itu adalah karena dia harus melepaskan orang yang dia cintai karena itu adalah kisah cinta terlarang. Terus dia juga harus menjauh dari tanah kelahirannya. Terus habis itu yang ketiga itu yang dapat 3 pertanyaan terakhir itu namanya Lagaligo, kalau nggak salah namanya Lagaligo. Dan ini kayaknya udah keturunan yang cukup jauh, dan sebenarnya untuk yang terakhir ini aku tidak terlalu ingat dan tidak terlalu paham sama cerita di epos Ila Galigo yang pernah aku dengar. Terus ketika aku membaca puisi ini pun juga aku nggak terlalu paham. Jadi intinya kalau nggak salah Ila Galigo ini merasa bersedih dan marah karena dia itu dibuang oleh ibunya, dibuang ke laut untuk menjadi makanan untuk ikan-ikan di laut. Kayak gitu sih sejauh yang aku paham seperti itu. Jadi untuk yang terakhir ini, meskipun sebenarnya ini si tokoh ini malah jadi judul epos Ila Galigo karena namanya Lagaligo, tapi aku malah yang tokoh yang terakhir ini yang paling kurang paham sama kisahnya. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya kalau aku mungkin untuk kalian yang mengerti, yang cukup paham sama epos Ila Galigo, kalian akan menyukai untuk membaca buku puisi ini karena memang kan ceritanya itu diambil dari kisah epos Ila Galigo terus dituliskan ulang dengan versi yang lain, bukan versi yang lain sih. Memang cerita dasarnya sama, cuman dituliskan dengan cara yang lain sebagai sebuah kumpulan puisi. Jadi ini adalah sebuah penulisan ulang dengan cara yang bagiku cukup unik sih. Ide ceritanya cukup unik. Cuman untuk orang-orang yang tidak terlalu paham seperti aku, apalagi yang benar-benar nggak pernah dengar, nggak pernah baca epos Ila Galigo, kayaknya bakalan mengalami kesusahan untuk membaca buku ini. Untuk kedua buku yang ditulis oleh Faisal Odang, yang pertama itu sebuah novel yang judulnya Raymond Carver Terkubur Mie Instan di Iowa. Terus kemudian yang kedua adalah Manurung 13 Pertanyaan untuk 3 Nama yang merupakan kumpulan puisi. Bagiku keduanya ini sama-sama unik dan idenya menarik gitu loh menurutku. Yang pertama yang untuk novel ini menariknya ada 2 hal. Yang pertama adalah karena novel ini seperti semacam alternate reality karena menggabungkan kisah antara kisah nyata dari seorang tokoh yang benar-benar nyata yang namanya Raymond Carver yang diketahui sudah meninggal 30 tahun yang lalu, tapi ternyata di novel ini diceritakan bahwa kematiannya dari si tokoh ini ternyata hanya kematian palsu. Terus kemudian selama 30 tahun berikutnya dia itu hidup dengan menggunakan identitas palsu. Dan ini menarik aja gitu loh bagiku, kayak menggabungkan kisah nyata dengan kisah fiksi. Terus kemudian untuk hal kedua yang bagiku menarik dari novel ini adalah karena di sini ada semacam cerita di dalam cerita yang kemudian kedua cerita ini bergabung menjadi satu di bagian akhir novel yang membuat kisah ini jadi jadi unik gitu loh karena ada plot twistnya di belakang. Dan ini menarik. Terus novelnya juga nggak tebel tapi ceritanya cukup padat bagiku. Terus untuk buku yang kedua yang judulnya Manurung 13 Pertanyaan untuk 3 Nama, ini menariknya adalah karena buku ini ditulis berdasarkan kisah epos Ila Galigo yang diyakini sebagai sebuah epos yang paling panjang di dunia. Terus juga ditulis dengan cara yang lain, bukan seperti cerita narasi tapi seperti puisi tanya jawab. Jadi ini bagiku ide kedua buku ini cukup menarik. Cuman kalaupun aku disuruh memilih, aku bakalan lebih memilih yang novel yang Raymond Carver karena yang ini lebih gampang untuk dipahami. Toh kalaupun kita nggak tahu siapa Raymond Carver sebenarnya atau nggak tahu kalau sebenarnya Raymond Carver ini adalah tokoh yang nyata, kita itu nggak bakalan kesulitan gitu loh untuk memahami ceritanya. Tapi untuk yang kumpulan puisi yang Manurung ini lebih baik kalau kalian atau pembaca atau siapapun yang ingin membaca buku ini, untuk kalian setidaknya tahu dulu dasar dari kisah epos Ila Galigo. Kayak gitu. Jadi untuk keduanya sebenarnya sama-sama bagus, cuman untuk kemudahan memahami isinya aku lebih memilih yang novel Raymond Carver. Jadi sekian review 2 buku yang udah selesai aku baca.
Terima kasih udah nonton, terima kasih udah mau mendengarkan. Meskipun aku ngomongnya agak belibet, terus aku berharap juga kalian jadi terinspirasi untuk membaca dari apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.